Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah mendengar pembicaraan atau perbincangan saya dengan Bang Ahmad Syarif, bagaimana beliau dengan background agamanya dari kecil, dari madrasah, ketika mau masuk perguruan tinggi negeri Islam, ternyata ditolak sampai 2 kali. Dan itu karena mungkin merasa pede, merasa bisa, merasa pintar, ternyata malah 2 kali nggak lulus. Begitu yang ketiga, ketika ada namanya kepasrahan, barulah beliau akhirnya lulus. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Ahmad Syarif. Bang, tadi kan sudah 2 kali nih ya, ibaratnya lu songong nggak dapat. Iya, Tapi betul. begitu merendahkan di hadapan Tuhan, kok malah itu gimana tuh Bang? Nah, itu Ceritanya. dia. Jadi pas yang ketiga itu tiba-tiba nama saya ada dan diterima. Dari Hmm. proses itu kita kan introspeksi ya. Iya, iya. Di 2 pengalaman pertama kenapa saya ditolak, karena ternyata ketika kita terlalu banyak menghadirkan diri kita dalam sebuah ikhtiar. Yang saya maksud adalah kadang-kadang orang kan kalau sukses dia bilang alhamdulillah saya sukses, Iya, ya iya, kan. iya, iya. Ini karena saya kerja keras. Hmm. Keakuan gitu ya. Iya, 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 Terlalu iya. pede dengan keakuannya, ya kan, terlalu pede dengan ilmunya. Padahal ilmu itu siapa yang punya? Betul, betul. Kan betul. diri kita siapa yang punya? Hmm. Gitu, Bang Hari. Ya, ketika yang ketiga memang jujur. Ketika saya mulai nulis soal saja, orang mulai nulis nama ya. Iya. Saya itu doa, angkat tangan. Oh. Dan itu lama. Iya, 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 iya. Yang tadi tuh ya Allah, ini adalah kesempatan terakhir ya Allah. Kalau saya nggak diterima sudahlah. Aku bermohon kepadamu, aku ikhlas ya Allah. Ya udah doa. Iya, iya. Orang lain ngisi jawaban. Ya. Saya nangis di ruang ujian Iya, iya. sendiri. Setelah selesai sekitar 5 menitan saya mulai ngisi. Bismillah, sedikit-sedikit saya isi. Bahkan kemarin itu lebih cepat dari waktu yang tersedia. Sekarang waktunya sudah habis, saya masih ngecek lagi. Oh, oke. Ya, itu saya ikuti proses itu. Dan ketika sudah selesai, ya Allah saya pasrahkan kepadamu sudahlah. Ya, aku sudah ikhtiar. Sisanya aku tawakal. Iya, iya, iya. Karena yang diajarkan itu kan setelah kita berikhtiar atau berazam, berikhtiar ya Tawakal Allah ya. Tawakal, maka kita bertawakal ya sudah. Dan ternyata ada nama saya. Ya, dari cerita ini mungkin hal yang paling penting dari pengalaman saya untuk diri saya sendiri khususnya adalah bahwa bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai ilahiyah dalam diri kita. Oh, oke. Itu yang membuat kita itu selamat itu. Jadi bukan kesombongan ya, bukan merasa pintar ya. Merasa pintar sotoy ya kan. Itu yang menghancurkan justru. Bisa jadi menurut dia dengan kesombongannya dia bisa besar. Iya, iya, Tapi iya. besarnya di mata manusia bisa jadi itu adalah kehancuran. Kehancuran. Iya, 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 iya. Hanya tinggal menunggu waktu sebetulnya. Saya kira seperti itu. Ya, berarti sudah lulus itu 2 tahun tuh ngapain aja Bang waktu yang gagal itu? Nah, ini menarik. Iya. 2 tahun ketika gagal, Iya. 2001 sampai 2002, saya kerjanya nongkrong aja. Oh gitu. Nongkrong. Jadi Jadi kayak orang stres gitu atau gimana? stres enggak, karena memang saat itu pergaulan remaja begitu, Pak. Oh, oke. Gitu, Iya, pergaulan iya. remaja di sana kondisinya seperti itu. Kalau malam nongkrong, ya tidak semua tapi banyak Iya, ya. iya. Malam nongkrong, siang tidur. Jadi saya malam itu terbuka mata Iya, saya. iya, iya, iya. On, malam off jadinya gitu. Oh, oke. Bahkan rambut saya juga pernah sampai segini dulu. Itu kalau ada orang dari belakang lihat saya mungkin digodain saya. Disuitin malah ya. Sit gitu ya, pas nengok kumisan. Iya, iya. Iya, itu tahun pertama itu. Berarti ngekos atau bolak-balik dari sama rumah? orang tua. Oh, kos sama orang tua. Tinggal sama orang tua ya. Iya, iya. Karena orang tua saya itu prinsipnya, terutama ibu saya, selama saya tidak melanggar nilai agama, itu nggak dilarang. Oh, oke. Saya tuh bebas melakukan apapun, asal jangan melakukan yang dilarang agama. Oke, oke. Rambut panjang boleh, gitu. Yang nggak boleh kan ngejenggut rambut orang, gitu. Iya, Berkelahi gitu, iya, jangan iya. itu ya. Kata ibu saya, kalau sekedar rambut panjang boleh lah. Iya, iya. Nongkrong itu boleh.
cuma nongkrongnya ngapain. Jujur sih waktu itu ya mungkin ada beberapa teman-teman saya yang masih suka gitu ya dengan minum-minuman yang ada rasa beda gitu ya. Air kata-kata. Air. Nah kalau saya memang dari dulu nggak hobi, ya. Memang sempat nyoba gitu ya. Pas saya coba, kok nggak enak. Terus masih enak jus, mendingan saya minum jus. Akhirnya ya sudah lah gitu ya. Masa remaja itu. Nongkrong mah nongkrong, tapi saya dalam konteks itu saya nggak ikut. Berarti setelah lulus itu sebenarnya kan refleksi ya. Apa yang kita kerjakan 2 tahun itu sebetulnya itulah kita. Kalau kitanya merasa diri sombong, ya akan dibalikin lagi. Mungkin yang ketiga, kalau sombong lagi, nggak lulus lagi, bisa jadi. Bisa jadi dan nggak diterima nggak diterima lagi gitu kan. Udah expired untuk kuliah di negeri kan. Iya. Terus setelah lulus apa Bang yang dikerjakan Bang? Nah setelah lulus saya berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Pertama saya nikmati proses belajar. Gitu. Jurusan apa tuh? Saya jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN. Nah, saat itu saya berusaha aktif walaupun saya mahasiswa baru, tapi saya coba kenal organisasi lingkungan. Organisasi waktu itu ada badan eksekutif mahasiswa. Saya ikut di jurusan dan ikut di fakultas, belajar bagaimana sih berorganisasi, Baker itu gimana sih gitu kan, mengorganize sebuah acara, seminar, pelatihan atau apa kayak gimana sih. Saya ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Karena memang doyan ngoceh ya dari dulu gitu kan. Kadang-kadang jadi bagian acara, kadang-kadang diminta jadi MC, kadang-kadang tim hore juga. Iya. Tim hore juga ya. Intinya belajar. Saya ikut organisasi ekstra juga. Selain di BEM juga saya ikut di organisasi ekstra kampus juga yang ada di Ciputat. Di situ saya belajar bagaimana kita mengembangkan diri gitu. Terutama berpikir kritis. Berpikir kritis. Itu artinya hanya memang kuliah saja atau sambil kerja atau gimana tuh aktivitas itu? Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Saat itu saya kuliah. Hanya kuliah aja ya? Kuliah dan di awal-awal itu memang saya sempat kerja di sekolah. Jadi TU. Jadi TU lah gitu ya. Itu gimana ngatur waktunya, kan harus kuliah. Nah awal mula bisa di awal. Nah karena waktunya sudah terlalu hektik. Karena jadwal kuliah sudah fix gitu ya. Sudah fix. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya cari yang freelance. Freelance itu ya waktu itu ada penelitian ya. Tahun 2004 itu pertama kali survei datang tuh dari lembaga-lembaga dunia. Nah, saya ikut survei, diajak sama senior kan. Survei. Saya survei ke pedalaman itu. Ke Baduy sana. Dapatlah duit dari situ. Ya penting ada duit gitu kan. Dan kita juga jaga idealisme kita menjadi seorang surveyor, ambil data yang benar, biar nanti hasilnya juga benar. Iya. Muter-muter sempat Jawa Barat, Banten. Artinya untuk mengenal dunia survei itu sudah sejak dari waktu masih mahasiswa tahun 2004. 2004. Itu kadang-kadang sebulan bisa 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali gitu ya. Karena surveinya kan continue. Gitu ya. Kadang-kadang di satu lembaga ada, nanti bulan depan di lembaga yang lain survei gitu. Jadi sebenarnya modal dari mimpi di awal kan ingin traveling kan sebenarnya kan, bisa ke luar negeri naik pesawat. Ya kan, ternyata diawali dari kuliah dengan survei. Betul, walaupun waktu itu masih naik bis. Tapi minimal sudah berangkat lah ya. Sudah bisa untuk menjelajah gitu ya. Lalu setelah itu sudah lulus gimana? Setelah lulus saya merasa ada yang kurang saat itu, terutama dalam bahasa Inggris. Jujur saya bahasa Inggris waktu kuliah itu, yang lain-lain itu nilainya A, B, adalah yang C, ada yang D juga 1-2 orang, dan ada yang E 3 orang. Saya yang E itu bahasa Inggris. Bagian dari 3 orang itu. Iya. Itu saya salut sama dosennya ya. Namanya Bu Nida Husna. Beliau itu idealis, alumni dari Australia. Tapi hal positif untuk saya dari idealisme beliau adalah saya sadar karena saya kuliah nggak cuma sekedar untuk nilai, tapi kesadaran akan kebutuhan. Akhirnya setelah lulus saya merasa butuh untuk belajar bahasa Inggris. 2007 saya lulus, langsung saya ke Pare. Ke Pare Kediri. Jawa Timur. Saya belajar bahasa Inggris. Berapa bulan tuh? 6 bulan. 6 bulan ya. Just sedikit-sedikit ya. Bisa lah. Minimal ayu ya kan. Sama Little Icon lah. Iya, Little Icon. Iya, seperti itu. Di sana 6 bulan. 6 bulan.
bulan. Nah, Setelah itu saya sempat mampir di Jogja, ingin mengenal dunia luar juga. itu bekerja atau hanya mampir atau gimana? Dulu mampir ke kosan teman, Oke. dan ternyata ada kerjaan di salah satu lembaga di UGM. Survei juga? Nah, saat itu penelitian Oh, penelitian. kesehatan dan pendidikan, Mhm. saya ikut. Sempat di Jogja juga penelitiannya, dan juga sempat di daerah Kuningan, Jawa Barat. Saya kebagian di wilayah situ. Sempat ya. Itu sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Setelah itu saya pulang, saya stay dulu di rumah, istirahat ya, Iya. habis keluyuran Iya, kemana-mana, iya. kampung orang. Akhirnya saya ingin kuliah lagi. Ambil S2? Sebelum S2, Sebelum S2? saya berpikir apa yang kurang nih ya. Oh, Ternyata yang tadi pola komunikasi. komunikasi itu. Apalagi kan saya kuliah di pendidikan ya, Iya, guru iya. kan. Kenapa sih guru sekarang itu nggak menarik kalau ngajar? Ada ya, Iya, walaupun iya. nggak semua. Kenapa sih guru gampang capek? Capek, Akhirnya ya. ya, setelah saya pikirkan saya harus belajar komunikasi agar menarik. Dimana di situ saya belajar juga mengenai pola pikir, agar powernya juga Iya. terus ada ketika Iya. kita ngajar. Nah, saya dapat referensi sebetulnya dari masa kuliah, cuma baru sempat setelah pulang dari Paredan dari Jogja itu. Akhirnya saya kuliah lah di KAFI tahun 2009. Berapa tahun tuh, Bang? Saya kuliah di KAFI 4 tahun waktu itu. 4 tahun. Jadi Ya, lumayan juga ya. itu setara S1 lah. Iya, 4 tahun di UIN, 4 tahun ya? 4 tahun di 4 UIN, 4 tahun di KAFI. 4 tahun di KAFI. Saya belajar di situ, belajar mengenai jiwa, mengenai pola pikir, mengenai skill speaking skill ya. Iya. Dan juga mengenai terapi. Nah, terus secara Maisa gimana? Kan kalau orang kuliah kan ngeluarin duit. Ya. Nah, itu secara Maisa untuk bisa menopang ini gimana? Alhamdulillah di KAFI gratis, Bang. Oke, KAFI gratis. Kuliahnya gratis, ya kan. Tinggal buat sehari-hari aja. Ya, karena saat itu saya belum menikah, jadi iya. paling apa sih yang saya butuhkan? Ya, gitu. kan lagi masih tinggal rumah sama orang tua. Masih sama orang tua. Oke. Ya, masih ngekos sama orang tua. Ngekos, iya. Gitu. Nah, sambil kuliah di KAFI saya freelance. Hmm. Mulai saya ikut outbound ya kan sampai jadi game master. Tapi masih dalam KAFI. Masih Manajemen KAFI berarti. Oh, di luar. Oh, di Jadi kan luar. jadi teman-teman kuliah itu banyak tuh yang jadi game master, yang jadi fasilitator, atau bahkan dari mereka ada yang sudah punya IO. Oh, Gitu. oke. Itu Itu diajak. satu kelas berapa orang tuh kalau di KAFI itu? Satu kelas dahulu itu waktu kita masuk ada sekitar 50 satu kelas. Oh, 50 oke. orang. Berarti ada 50 potensi. 50 potensi di Potensi kelas di itu. kelas itu. Belum kelas yang lain. Iya, Satu iya, angkatan iya. dua kelas saat itu, ada juga senior kita kan. Oh, Jadi banyak gitu iya, ya, iya, potensi-potensi silaturahim. Ya, artinya untuk bekerja mencari uang tuh sebenarnya hanya tinggal ngobrol aja. Betul. Itu bisa keluar sebenarnya duitnya ya. Betul. Ngobrol dan ada kapasitas yang Iya. melekat pada diri kita. Dan orang tahu dan dia butuh Tarik, ditarik direkrut. kita. Betul. Itulah sebagai awal mula jadi trainer ya. Fasilitator atau gimana? Awal mula jadi trainer ya itu cikal bakalnya. Iya. Itu awal mula dari dunia outbound. Outbound. Karena di outbound juga kita komunikasi kan. Iya, Kita iya, interaksi dengan audiens. Sekaligus mempraktekkan ilmu di KAFI. Betul, Oke. mempraktekkan ilmu di KAFI, ya kita bagaimana mempengaruhi emosi orang, Iya. mengangkat emosi orang. Mhm. Gitu. Kadang-kadang bikin orang rileks, kadang-kadang bikin orang ketawa, ya. Kadang orang nangis gitu bikin ya. orang marah sama temennya gitu kan. Bagaimana kita menyelesaikan konflik. Kadang ada permainan-permainan yang di situ ada peserta saling menyalahkan gitu kan. Oh iya. Sengaja kita mainkan gitu Iya, ya. iya, Ada iya. value yang mau kita angkat Mhm, gitu. Nah, di situ bagaimana kita bisa membrief value-value yang ada. Nah, itulah cikal bakal dunia training di dalam diri saya ya. Mhm. Belajar di KAFI, praktek di outbound, kemudian saya mulai masuk dunia training. Oke, itu bendera sendiri akhirnya atau masih sama teman-teman? Saya saat itu bahkan sampai sekarang saya tidak belum pernah punya bendera sebetulnya. Oh, oke. Saya Iya. trainer lepas. Oke. Trainer lepas dan teman-teman tahu saya di bidang apa. Jadi kalau di band itu ada audisional. Ya, audisional. Jadi dia bisa main band dimanapun Dimanapun, dengan ya. keahlian yang dipunyai. Ya, walaupun sebetulnya udah lama teman saya kasih nasihat. Buatlah bendera, Bang, gitu kan. Gini. Ya siap. Nanti kalau memang sudah klik di hati saya, sudah ada ilhafat dari Allah, ya saya bikin. Gitu. Karena saya sih dalam diri saya berpikir bahwa apa yang kita lakukan ada nilainya buat orang lain gitu. Bukan berarti orang yang punya bendera tidak punya nilai. Iya, Bukan iya, berarti iya. seperti itu. Karena orang lain dengan saya bisa saja berbeda. Karena bisa jadi orang lain dengan lembaganya punya manfaat buat orang lain. Oke. Tapi kalau saya saat ini bikin lembaga belum tentu punya manfaat untuk orang lain. Oke. Gitu. Iya. Karena konteksnya beda-beda antara saya dengan orang lain. Mungkin Allah saat ini masih tunggu
pelajari ini dulu. Iya, iya, iya. Karena saya masih mempelajari beberapa hal nih, masih Mhm. banyak PR dalam diri saya. Sejujurnya seperti itu. Iya, iya. Kalau kita ambil satu atau dua kata itu, sebenarnya Bang Ahmad Syarif itu dikenal sebagai apa sih? Oke. Iya. Banyak orang kalau manggil ya, Iya. kalau manggil saya itu dari zaman kuliah saya bikin di FB, itu Syarif Keren namanya. Syarif Keren. Ya, Oke. Syarif Keren, bahkan di IG juga sama, Syarif Keren. Dari awal mula berdiri medsos itu Iya. saya buat akun itu. Jadi orang taunya Kak Syarif Keren. Kalau ditanya aktivitasnya apa sih? Iya. Gitu. Biasanya di dua hal. Iya. Ya, pertama Trainer, oke. yang kedua pengusaha. Pengusaha. Walaupun saya masih di ranah UMKM. Tapi sudah pengusaha. Alhamdulillah. Ada mentor. Alhamdulillah. Oke. Sudah ada. Baik. Sahabat pekerja, kita akan mendengarkan lagi pembicaraan kita dengan Bang Ahmad Syarif. Bagaimana beliau punya dua profesi. Satu sebagai trainer, satu juga sebagai seorang pengusaha. Untuk bisa sukses, tentu ada mentor. Kita akan ulik setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di OPEK. Obrolan Pekerja bersama saya, Hari Salputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.